Perlu saya ulang Pak dosen ya? Masih belum terhubung? Iya sudah terhubung. Bentar. Bentar. Ini Pak Saiful ini. Iya, bentar. Oke. Pan, sini bagusan. Baik, monggo. Bisa diulang, moderator? Apunten. Oke. Ya, diulang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang terhormat Bapak dosen Muhammad Ali, STHI, MTHI, dan teman-teman sekelas yang saya cintai. Terima kasih atas kehadiran kalian di kelas hari ini. Perkenalkan, saya Naliatul Inayah dari Prodi IAT semester 1 yang akan menjadi moderator pada sesi kita malam ini, yang akan membahas topik yaitu ilmu Rijalul Hadis, karakteristik rawi. Dan yang akan disampaikan pemateri 1 Bapak Saiful Abdulsor dan 2 Abdurrahman Nafis Maulana. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan nikmatnya yang memungkinkan kita berkumpul di kelas online malam ini. Untuk mempersingkat waktu, mari kita masuk ke dalam sesi penyampaian materi. Kepada yang bersangkutan, dipersilahkan. Monggo Bapak Saiful. Bentar ya, saya mau presentasinya mau saya share yang satunya. Iya. Baik, sambil menunggu device saya ya. Saya mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah studi hadis Al-Ustadz Muhammad Ali, STHI, MTHI. Terima kasih. Ya, Ustadz. Rekan-rekan sekalian, kelas online mahasiswa-mahasiswi STAI Al-Akbar Surabaya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat kembali bermuajahah, berkumpul di majelis online dalam rangka tholabul ilmi. Kita menambah-nambah ilmu agama, khususnya dalam mata kuliah studi hadis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat, taufik, dan hidayah kepada kita, dan ilmu yang kita pelajari malam hari ini menjadi ilmu yang membawa manfaat, maslahah fid dini wa dunya wal akhirah. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah mengarahkan kita umat manusia minad dzulumati ilan nur. Baik, untuk efisiensi waktu, perkenankanlah kami, saya Saiful Absor dan rekan saya Abdurrahman Nafis Maulana, yang pada kesempatan malam hari ini beliau izin tidak bisa ikut menjadi pembicara, ya. Beliau saat ini berada insya Allah di Turki kalau tidak salah, jadi tidak bisa mengikuti materi pada malam hari ini. Sebentar Ustadz, izin saya mau ganti presentasi ini. Bentar. Silakan Ustaz Saiful. Ya, bentar. Ya, bentar.
Saya ganti presentasi agar lebih enak melihatnya. Baik, yang terhormat dosen pengampu Ustadz Muhammad Ali, SHI, MATHI, dan rekan-rekan sekalian, judul makalah kita pada malam hari ini adalah ilmu di jalur hadis, ya, sesi A yang menerangkan tentang karakteristik rawi. Latar belakang kami dari pembahasan makalah ini, bahwasanya perlu diketahui bahwasanya ketika Rasulullah SAW masih hidup, kita ketahui bahwasanya segala persoalan yang dialami oleh umat Islam itu apabila ada hal-hal yang tidak kurang jelas, ya, atau menjadi khilafiyah di antara para sahabat, maka mereka langsung tabayun menanyakan langsung kepada Rasulullah. Nah, kemudian atas persoalan-persoalan tersebut, Rasulullah akan memberikan jawaban yang tegas dan memuaskan. Nah, kemudian maka para sahabat pun, karena yang menjawab adalah Rasul, maka mereka akan sami'na wa ata'na. Nah, itu ketika beliau Rasulullah SAW masih hidup. Nah, ketika Rasulullah sudah meninggal dunia, maka tidak lain dan tidak bukan rujukan dari para sahabat, rujukan dari para umat adalah kepada para sahabat. Sahabat adalah orang-orang yang menjumpai atau yang hidup di zaman Rasulullah. Mereka adalah orang yang paling dekat sebagai orang yang mengenal dan melihat langsung bagaimana kehidupan sehari-hari Rasulullah, baik dalam permasalahan ibadah, ya, maupun muamalah, hubungan kepada sesama. Oleh karena itu, ya, para sahabat kemudian mempunyai santri yang bernama tabi'in, tabi'in punya santri atau murid yang bernama tabi'in, terus sampai kepada para ulama-ulama kita, dan ilmu agama ini sampai kepada kita semuanya ini. Nah, ini adalah karena adanya rangkaian sanad, ya, rangkaian mata rantai ilmu yang bersambung dari rawi satu ke rawi yang lain, perawi yang satu ke rawi yang lain. Nah, maka di sini jelas, ya, betapa pentingnya bagi kita, ya, bagi umat Islam untuk menjaga kesahihan, ya, dari sebuah hadis. Karena hadis ini yang akan kita jadikan rujukan sebagai pengamalan baik ibadah maupun muamalah. Nah, hadis yang saya ini baik dari sanadnya, matannya maupun rawanya. Oleh karena itu perlu juga kita mengetahui, ya, salah satu disiplin ilmu di jalur hadis mengenai karakteristik rawi. Ini adalah sebagai penyambung ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Karena berita atau informasi tentang Rasulullah ini kan tidak bisa langsung kita ketahui tanpa melewati para perawi, ya, mulai dari sahabat, tabi'in, dan sampai ulama-ulama pada kita. Oleh karena itu penting pada malam hari ini kita sedikit membahas tentang ilmu rijalil hadis yang kategori bab tentang karakteristik perawi. Baik, secara singkat, rumusan masalah pada malam hari ini dibagi menjadi 5. Ya. Yang pertama adalah sifat perawi yang diterima dan ditolak riwayatnya.
Kemudian yang kedua, bab tentang al-jarh wa ta'dil. Yang ketiga, tentang status riwayat sahabat Nabi. Kemudian yang keempat, perawi sikoh dan perawi yang dhaif. Dan yang kelima, tentang rawi sikoh mukhtalid, al-wahdan, dan mudallis. Bapak dosen, rekan-rekan sekalian yang saya hormati, sebenarnya tentu tidak akan cukup ya, butuh waktu yang panjang kalau kita akan membahas kelima materi yang tadi kami sampaikan di rumusan masalah. Nah, di waktu yang singkat ini kami mencoba seefisien mungkin, sesingkat mungkin. Yang penting kita sedikit bisa lebih memahami atau mengetahui tentang apa-apa yang kita bahas pada malam hari ini. Tentu apa yang kami sampaikan ini jauh dari kata sempurna. Ya. Jadi kalaupun nanti misalnya ada yang kami singkat, ya jadi kami mohon maaf sebelumnya. Baik, pembahasan yang pertama yaitu sifat-sifat rawi yang diterima dan ditolak riwayatnya. Jumhur ulama dari kalangan imam ahli hadis maupun ahli fikih, mereka sepakat bahwasanya terdapat dua syarat pokok ya, seorang perawi itu diterima riwayatnya. Salah satunya dari Ibnu Shalah. Ya. Beliau dalam sebuah bukunya mengatakan amal hadisus sahih wa wal hadisul musnad alladhi yatasal isnadahu binaqil adl ad-dhabit adil dhabit muntaha wa la yakunu syaidan wa la ma'lulan. Yang artinya sebuah hadis itu dikatakan sahih apabila hadis itu bersambung pada sanadnya sampai kepada Rasulullah. Kemudian yang kedua, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhobit sampai akhir sanad. Kemudian yang ketiga, tidak ada syok atau keraguan dalam hadis tersebut. Kemudian yang keempat adalah tidak adanya kecacatan. Nah, setidaknya ya ada dua syarat utama dari yang dikatakan oleh Ibnu Shalah. Yang pertama, seorang rawi itu diterima riwayatnya adalah mempunyai sifat adil ya. Adil di sini bukan seperti adilnya yang ya, adilnya orang yang mempunyai istri lebih dari satu, itu bukan adil seperti itu ya. Adil di sini adalah seorang rawi ya, seorang perawi itu mempunyai syarat-syarat. Yang pertama adalah perawi ini harus seorang muslim ya, seorang yang muslim. Jadi kalau perawi ini bukan seorang muslim, maka dia sudah tidak memenuhi syarat adil. Kemudian yang kedua adalah baligh. Seorang perawi meriwayatkan hadis dalam keadaan sudah baligh ya. Dan yang ketiga adalah akil. Akil itu berakal sehat, tidak gila, dan sudah bisa membedakan mana sesuatu yang baik dan mana sesuatu yang tidak baik. Kemudian syarat yang keempat yaitu tidak fasik. Ya, seorang dikatakan adil, dia tidak melakukan atau tidak mempunyai kebiasaan berbuat fasik atau dosa. Kemudian dan yang kelima adalah seorang perawi ini juga berakhlakul karimah, ya, mampu atau bisa menjaga perbuatannya dan menjaga kehormatannya. Nah, sifat adil ini, ya, sifat adil ini bisa dipastikan melalui dari dua hal. Yang pertama, seseorang itu dianggap adil, ya,
dengan cara mendapatkan ketetapan dari dua atau lebih ulama yang terlebih dahulu terkenal dengan keadilannya. Dan mereka itu sepakat bahwasanya perawi ini mempunyai sifat yang adil. Nah, itu syarat yang caranya yang pertama agar seseorang diterima mempunyai sifat yang adil. Kemudian yang kedua, seseorang itu juga diakui ya mempunyai sifat yang adil bisa juga karena dia populer, sudah tenar, sudah terkenal dengan keadilannya, ya, keadilannya. Maka hal itu sudah mencukupi seseorang perawi dikatakan adil. Nah, contoh imam-imam yang terkenal dengan keadilannya ini diantaranya adalah Imam Madzhab 4, kemudian Sufyan dan Al-Jauzai dan sebagainya. Ya. Kemudian syarat yang kedua bagi seorang perawi diterima riwayatnya adalah mempunyai sifat ad-dhabit. Ya. Dhabit ini bermakna seorang perawi tidak menyelisihi dari rawi sikoh yang lain. Kemudian dia juga fokus dalam hadis, tidak lengah, bagus hafalannya, tidak pelupa, dan jauh dari wahem atau persangkaan. Rawi yang dhabit ini bisa diketahui melalui kesesuaian riwayat-riwayatnya dengan para perawi sikoh yang lain. Nah, apabila mereka menyelisihi atau tidak sama rawinya dengan riwayatnya dengan rawi yang lebih sikoh, maka itu bisa mengurangi kedhabitannya, bahkan bisa hilang. Para ulama ahli hadis ini membagi dhabit menjadi dua, ya. Yang pertama adalah dhabit al-kitab, yaitu seorang periwayat yang memahami dengan baik sebuah hadis berdasarkan tulisan yang ada di dalam kitab. Ya. Jadi saya ulangi, yang pertama, ya, para ulama membagi dhabit menjadi dua, yaitu yang pertama dhabit al-kitab, yaitu perawi yang memahami ya hadis secara baik dalam tulisan maupun kitab dan yang ada padanya. Apabila ada kesalahan tulisan dalam kitab, ia mengetahui letak kesalahannya. Ya. Terpelihara bukunya dari kesalahan dan menjadi tempat mencatat hadis atau khabar yang diterima dari gurunya. Kemudian yang kedua, dhabit al-sadri, yaitu seorang perawi hadis yang hafal dengan sempurna hadis yang diterima dari gurunya dan mampu menyampaikan dengan baik hadis yang dihafalkan itu terhadap orang yang lain. Ya, jadi dhabit ini kalau boleh saya simpulkan, yang pertama adalah dhabit al-kitab, yaitu sempurnanya seseorang dalam merawikan hadis berdasarkan tulisan. Sedangkan yang kedua adalah dhabit as-sadri, sempurnanya hafalan seseorang ya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh gurunya. Karena kadang-kadang perawi hadis itu dianugerahi oleh Allah akal atau hafalan yang kuat. Ya, maka dia berarti mempunyai dhabit kategori yang as-sadru. Ya. Tapi tidak semua perawi yang baik, yang dhabit itu mempunyai hafalan yang baik. Mereka tidak punya hafalan yang baik, tapi mempunyai tulisan yang baik, tulisan atau literasi yang tertata rapi, yang rapi,
dan dia mengetahui kalau misalnya ternyata ada tulisan-tulisannya yang salah, ya. Jadi kalau sekarang istilahnya kejeniusan seseorang, ya, kejeniusan seseorang itu misalnya seseorang bisa dikatakan ahli Quran, ya, itu bisa dilihat dari hafalannya, ya, berarti as-sodru, bisa juga dari tulisannya, ya, berarti tentang tafsirnya. Nah, orang yang hafal Al-Quran belum tentu dia ahli tafsir. Begitu juga dengan seorang yang ahli tafsir, maka dia belum tentu juga hafal Al-Quran. Nah, begitu juga dengan al-dhabit, ya. Al-dhabit kadang-kadang dia punya hafalan yang kuat tapi tidak cakap dalam menulis. Di sisi lain ada juga yang pandai dalam tulisan tapi tidak atau lemah dalam hafalan. Nah, ulama para hadis itu berkesimpulan bahwasanya apabila ada dua dhabit, ya, yang hafalannya bagus, tulisannya juga bagus, maka dia disebut dengan at-tamamul dhabit. Nah, itu ya tentang dhabit. Baik, kemudian yang kedua, ini pembahasan yang kedua tentang al-jarhu wa ta'dil. Secara akar bahasa, al-jarhu berasal dari kata jariha yajrohu, yang artinya cacat atau luka, atau seseorang yang membuat luka pada tubuh orang lain yang ditandai dengan mengalirnya darah dari luka itu. Nah, al-jarhu, ya, itu adalah nampaknya suatu sifat dari perawi yang bisa merusak atau melemahkan hafalannya. Secara terminologi, Muhammad A'jad Al-Khatib mendefinisikan al-jarhu adalah duhur sufu fi riwayah yaslam adalatu aw yukhilla bi hifadati wa dhabtihi mimma yataratib alaihi saqatu riwayatihi aw dhaifatihi wariduha, yang artinya nampaknya suatu sifat pada seorang perawi yang dapat merusak nilai keadilannya atau melemahkan nilai hafalan dan ingatan yang karena sebab tersebut gugurlah periwayatannya sehingga ia dipandang lemah dan tertolak riwayatnya. Itu adalah definisi al-jarhu. Sedangkan definisi at-ta'dil itu adalah membersihkan seorang rawi dan menetapkannya bahwa ia adalah orang yang adil atau dhabit. Nah, objek dari kajian al-jarhu wa ta'dil ini adalah periwayat hadis. Ya. Al-jarhu tadi bermakna cacat. Jadi jika seorang ahli hadis ternyata dinilai cacat, maka secara otomatis riwayat hadisnya itu tertolak. Sebaliknya, jika seorang perawi itu dipuji dengan pujian yang adil atau at-ta'dil, maka periwayatannya saged atau bisa diterima selama syarat-syarat lain untuk menerima hadis dipenuhi. Jadi kedudukan ilmu ini semakin signifikan ketika seorang hendak melakukan penelitian hadis, ya, atau nanti di sesi yang lain, mungkin di materi yang berikutnya, itu nanti ada yang disebut dengan istilah tahrij al-hadis, ya, tahrijul hadis. Bapak dosen, teman-teman sekalian yang saya hormati, adapun sejarah perkembangan ilmu jarhu wa ta'dil itu dimulai ketika peristiwa terjadinya al-fitnatul kubra. Ya, al-fitnatul kubra itu adalah peristiwa pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan yang terjadi pada
tahun ke-36 Hijriah. Pada waktu itu kaum muslimin sudah terkotak-kotak menjadi beberapa firqah. Masing-masing merasa memiliki legitimasi atas tindakan yang mereka lakukan ya apabila mereka mengutip hadis-hadis Rasulullah. Nah, sejak itulah para ulama hadis menyeleksi hadis-hadis Rasulullah SAW tidak hanya dari segi matan atau materi saja, tapi mereka juga mengkritik terhadap sanad serta perawinya. Nah, itu sejarah dari al-jarhu wa ta'dil. Ilmu al-jarhu wa ta'dil itu tidak dimaksudkan untuk memojokkan atau menjadge seorang perawi, ya, melainkan justru dimaksudkan untuk menjaga kemurnian dan keautentikan agama Islam, terhindar dari campur tangan pendusta. Oleh karena itu, sangat wajar bahkan merupakan suatu keharusan dilakukannya al-jarhu wa ta'dil. Perkembangan ilmu jahr wa ta'dil ini mencapai puncaknya pada abad ketiga Hijriah. Ya. Pada masa ini muncul tokoh-tokoh besar, diantaranya Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini, Abu Bakar bin Abi Syihab, ya, Baqi ibnu Mahlad, dan Abu Dawud, Abu Hatim al-Razi, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu pembahasan tentang al-jarhu wa ta'dil. Seseorang apabila perawi itu mengenai ta'dil, ya, itu dapat diterima walaupun tidak disebutkan sebab-sebabnya. Karena penyebab ta'dil itu amatlah banyak, ya, sulit untuk membatasi. Jika itu diperlukan, maka seorang mu'adil atau yang menetapkan seorang rawi itu adil atau tidak akan mengatakan lam yaf'al kadza, yang artinya dia tidak melakukan hal itu, atau lam yartakibu kadza, dia tidak terjumus dalam perbuatan itu, dan yang lain sebagainya. Bahkan hal ini sudah menjadi keputusan dalam disiplin ilmu hadis, ya, termasuk juga ilmu fikih. Ya. Imam Al-Hafidh Al-Khatib menyebutkan bahwa itu merupakan pendapat para imam hufadz hadis. Ya. Imam Bukhari dan Imam Muslim mengkritik, ya, mereka berargumen dengan sekelompok orang atau generasi yang terdahulu seperti Ikrimah dan Amru bin Marzuk. Begitu pula yang dilakukan Imam Muslim terhadap Suwain bin Sa'ad. Ini adalah sekelompok perawi-perawi hadis yang dianggap cacat. Ya. Hal ini juga dilakukan oleh Imam Abu Dawud. Jadi kesimpulannya, ilmu al-jarhu wa ta'dil itu digunakan adalah untuk menjaga, ya, keautentikan agama Islam agar terhindar dari tangan-tangan para pendusta dan orang-orang yang berkepentingan. Baik, saya singkat. Kemudian bab yang ketiga yaitu status riwayat sahabat Nabi. Yang disebut dengan sahabat, ya, sahabat itu secara etimologi berkata dari bentuk masdar as-subha, ya, atau sahab atau sahib, yang berarti teman dekat, di mana bentuk jamaknya adalah ashab atau ashib. Secara terminologi, sahabat adalah setiap orang muslim yang pernah bertemu dan berjumpa dengan Rasulullah dalam keadaan Islam, dan mereka pun meninggal dalam keadaan muslim juga. Itu adalah kategori sahabat. Ada beberapa ulama memberikan batasan yang dimaksud dengan sahabat, itu diantaranya
adalah orang Muslim yang pernah menjumpai Rasulullah. Kemudian yang kedua, orang itu juga senantiasa bersama Nabi dalam waktu yang lama dan selalu berusaha mengikuti dan meriwayatkan hadis-hadis dari beliau. Kemudian yang ketiga, setidaknya mereka pernah bersama dengan Rasulullah minimal 1 atau 2 tahun, ya. Bahkan ada juga yang menambahkan mereka itu pernah ikut perang bersama Rasulullah. Kemudian yang keempat, batasannya yaitu seseorang yang pernah melihat Rasulullah yang waktu itu dia sudah dalam keadaan Islam, telah balik dan berakal sehat, dan sudah bisa membedakan perkara hak dan batil atau mukallaf. Sahabat adalah manusia pilihan yang berjasa dalam ikut membantu Rasulullah SAW dalam menegakkan agama Islam. Ini ada beberapa tingkat sahabat, ya. Di antaranya yang pertama kita kenal dengan as-sabiqunal awwalun, yaitu para sahabat, ya, yang pertama kali mengikrarkan diri membaca 2 kalimat syahadat, ya, yang mereka ini adalah orang-orang pemeluk agama Islam yang pertama kali. Di antaranya ini adalah istri beliau Siti Khadijah binti Khuwailid, ya. Kemudian sahabat beliau Abu Bakar dan Utsman bin Affan, kemudian misanan beliau yaitu Ali bin Abi Thalib, dan salah satu di antaranya adalah Zaid bin Haris yang kemudian menjadi anak angkat beliau. Ini adalah sahabat yang termasuk as-sabiqunal awwalun. Kemudian ada juga sahabat itu yang baru masuk Islam setelah adanya peristiwa perjanjian Darun Nadwah di Mekah. Ini diantaranya sahabat yang baru masuk Islam itu adalah Abdurrahman bin Auf, Tolha bin Abdullah, dan Zubair bin Awam. Kemudian yang ketiga ada juga sahabat itu yang baru masuk Islam setelah adanya perjanjian Aqabah 1 dan 2. Mereka ini diantaranya adalah Sa'ad bin Mu'ad, Zabir bin Abdullah, Abu Umamah, dan Mu'ad bin Jabal. Ada juga sahabat yang dikategorikan sebagai Ahlul Badri, adalah mereka para sahabat yang baru masuk Islam setelah terjadinya perang Badar. Mereka ini diantaranya adalah Abdullah bin Umar, Uman bin Wahab, dan Ma'ab bin Umair. Kemudian yang terakhir, ya, tingkatan sahabat adalah sahabat yang baru memeluk agama Islam setelah terjadinya peristiwa Fathul Mekah. Ya, Fathul Mekah. Mereka ini diantaranya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, Abdullah bin Sa'labah, dan Sa'id bin Yazid. Nah, kemudian bagaimana status riwayat dari hadis yang disampaikan oleh para sahabat? Perlu diketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dalam surat Al-Hasyr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta as-sajarati fa'alima fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba. Yang artinya sungguh Allah benar-benar meridhoi orang-orang mukmin, ya, yang di sini berarti para sahabat, ketika mereka berjanji kepadamu Muhammad di bawah pohon. Dia mengetahui dalam hati mereka, lalu dia menganugerahkan ketenangan mereka dan memberi balasan kemenangan yang dekat. Ini adalah salah satu ayat Al-Quran yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memberikan pengakuan bahwasanya para sahabat itu adalah orang-orang yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya.
banyak sebenarnya ayat Al-Quran yang menceritakan tentang kesolehan para sahabat. Ya. Kemudian ada juga hadis Rasulullah SAW. Ya. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Dawud, itu Rasulullah SAW bersabda, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyin ar-rasyidin tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajid." Yang artinya, maka berpegang teguhlah kalian pada sunnahku dan sunnah para khalifah yang mendapat petunjuk yang lurus, dan peganglah itu, gigitlah dengan gigi gerahammu. Nah, hadis ini juga mengisyaratkan bahwasanya Nabi menunjuk ya para sahabat sepeninggal beliau untuk meneruskan menyampaikan ajaran-ajaran dari beliau. Dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis ini dapat disimpulkan bahwasanya para sahabat, mereka yang menjumpai Nabi, mentauladani perilaku keseharian, dan mereka ini adalah orang yang paling membela Nabi dalam menegakkan agama Islam, maka status dan kredibilitasnya itu dalam meriwayatkan hadis tidak dapat diragukan lagi. Ya. Jadi mereka ini adalah para sahabat, orang yang dekat dengan Rasulullah, yang setia, yang adil, ya, yang membela Rasulullah. Nah, maka riwayat hadis mereka tidak dapat diragukan lagi. Meskipun ada beberapa ulama yang berpendapat bahwasanya adilnya sahabat ini hanya sampai ya ketika zaman Khalifah Umar bin Khattab. Ya, hal ini terjadi karena ketika zaman Khalifah Utsman bin Affan dan Khalifah Ali bin Abi Thalib, para sahabat ini sudah terpecah-pecah, terkotak-kotak. Ya. Nah, peristiwa perpecahan itu yang menjadikan keadilan, ya, keadilan dan kezabitan mereka perlu diteliti kembali. Jadi para sahabat yang meriwayatkan hadis setelah zamannya Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib sampai ke bawah, mereka adalah para sahabat yang harus diteliti lagi periwayatannya. Nah, waktunya masih panjang ya. Masih banyak yang harus. Baik, saya singkat saja. Bab yang keempat adalah para perawi yang sikoh dan yang dhaif. Ya. Rawi itu adalah orang yang menyampaikan atau menuliskan hadis dalam suatu kitab, ya, tentang apa yang didengar maupun yang diterimanya dari seorang guru atau syekh. Sedangkan sikoh itu adalah orang yang konsisten dalam ketakwaan dan berkelakuan terpuji, bersifat adil, sangat bagus hafalan dan sifat kedzabitannya. Sedangkan dhaif itu adalah lawan dari sikoh, yaitu orang yang cacat dalam hal adil dan kedzabitannya. Ahli hadis menggunakan istilah sikoh ini untuk menunjukkan penilaian yang baik, terutama mereka para perawi hadis. Ya. Di antara contoh para perawi ya yang sikoh, ya, perawi yang sikoh sebenarnya banyak. Ini adalah beberapa contohnya saja. Ada yang mereka dari ahli Madinah atau min Madinah. Di antaranya adalah Sa'id ibnul Musayyab. Ini yang wafat pada 93 Hijriah. Kemudian Abu Bakar ibnu Abdurrahman, Ibnul Haris ibnu Hisam. Itu yang wafat pada tahun 94 Hijriah. Kemudian Ubaidillah ibnu Abdullah ibnu Utbah.
ini adalah wafat pada tahun 99 Hijriah. Ini adalah berarti menunjukkan mereka ini dari generasi di bawahnya sahabat ya, tabi'in. Kemudian dari ahli Mekah ada di antaranya adalah Mujahid ibnu Jabir yang wafat pada tahun 101 Hijriah. Ada juga Atok ibnu Abu Roha yang wafat pada 115 Hijriah. Ada juga Ikrimah Maula ibnu Abbas yang wafat pada 185 Hijriah. Nah, sedangkan ada juga beberapa rawi yang terkenal sikoh, ini berasal dari luar Madinah dan Mekah, ya. Mereka ini berasal dari Basra dan sekitarnya. Di antaranya adalah Hasan Al-Basri ya, yang wafat pada 110 Hijriah. Kemudian ada Muhammad ibnu Syriah yang wafat pada 110 Hijriah. Ada juga sahabat Qatadah ibnu Dima Ad-Damsyi. Ya. Ini yang wafat pada 117 Hijriah. Ini adalah contoh-contoh perawi yang terkenal dengan kesikohannya. Sedangkan rawi yang dhaif, kebanyakan rawi yang dhaif itu tidak sampai terdengar kepada kita. Ini karena mereka sudah dikoreksi oleh para ahli hadis, ya. Namun ada beberapa di antaranya perawi yang dhaif, ya. Yang pertama adalah Nawir bin Saiban, ya, yang kemudian dijuluki dengan Al-Layyinul Hadis, orang yang lemah hadisnya. Ada juga As-Sufyan ibnu Ibrahim Al-Kufi, ya, yang dijuluki Zaighun Dhaif, ya, sama yang menyimpang dan dhaif. Kemudian ada juga Ahmad bin Abi Ishaq, atau yang biasanya dipanggil dengan Abu Abdullah. Ada juga Ahmad bin Ayub Al-Arja'i yang dijuluki dengan Laisa bimurdi, yang artinya yang tidak ada keriduan baginya, ya. Dan kemudian ada Al-Malik bin Al-Azhar yang dijuluki dengan Al-Majhul. Nah, itu adalah beberapa contoh perawi yang sikoh dan yang dhaif. Kemudian pembahasan yang terakhir ini adalah tentang rawi, ya, rawi sikoh mukhtalid, al-wahdan dan mudallis. Rawi sikoh mukhtalid itu adalah rawi yang mengalami penurunan kesikohannya lantaran suatu alasan, ya, misalnya karena pikun, berkurangnya penglihatan dan pendengaran. Ada juga yang mengalami ikhtilat itu karena kehilangan buku catatan. Ya, ini berarti bagi yang dhabit Alkitab, ya. Mereka ini kehilangan buku catatan, ya, karena terbakar atau sebab yang lainnya. Nah, contoh sahabat yang mengalami ikhtilat atau penurunan kesikohan, itu yang pertama adalah Atok bin As-Saib, itu tulisannya saya. Atok bin As-Saib, ya, As-Saqafi Al-Kufi, ini yang mengalami ikhtilat karena mengalami kepikunan ketika di usia tua. Jadi yang awalnya dia rawi yang sikoh, kemudian karena dia tua dan mengalami kepikunan, maka dia menjadi sikoh mukhtalid. Kemudian juga ada Abdur Razak bin Hamam As-Sa'ani. Ini mengalami ikhtilat atau penurunan sikoh karena beliau mengalami kebutaan, ya, sehingga beliau ini kalau membaca sesuatu harus dibacakan oleh orang lain. Nah, ini ternyata juga bisa menyebabkan mengalami penurunan, ya, dari sikoh menjadi sikoh mukhtalid. Kemudian ada juga sahabat Abdullah bin Lahi'a Al-Misri, ini yang kehilangan buku catatan
karena terbakar, ya, sehingga ia tidak dapat membuka kembali sumber ingatannya. Jadi Abdullah bin Lahi al-Misri ini salah satu perawi hadis yang bagus catatannya, tapi lemah dalam hafalannya. Begitu dia kehilangan buku catatan, maka ini mengurangi sumber ingatannya. Menurut Dr. Mahmud Tohan dalam kitab Taisir Mutasalah al-Hadis mengatakan bahwasanya status rawi siqah al-mutahalid itu dapat diterima, ya, dapat diterima perawinya untuk hadis-hadis yang diriwayatkan sebelum mereka mengalami ikhtilat. Jadi hadis-hadis yang diriwayatkan mereka sebelum mengalami ikhtilat atau penurunan siqah itu bisa diterima. Sedangkan untuk hadis yang diriwayatkan setelah mengalami ikhtilat, maka riwayatnya tidak bisa diterima. Kemudian selanjutnya adalah rawi al-wahdan, ya. Rawi al-wahdan itu adalah rawi yang hadis-hadisnya hanya diriwayatkan oleh seorang rawi saja, ya. Ini sama dengan hadis ahad gitu ya. Jadi ciri dari hadis ini biasanya diawali dari kata an fulan, ya, atau qala fulan. Mengingat sulitnya ketunggalan seorang rawi, maka dalam mengkritik rawi jenis ini, para ulama banyak menggunakan kalimat la yarwi anhu illa wahidun, ya, yang artinya apabila rawi ini dinisbatkan kepada tidak ada perawi selain dia, ya. Apabila rawi ini, ya, kok kemudian dinisbatkan kepada sahabat yang adil, ya, dan siqah, maka dia tidak akan mengurangi kredibilitasnya. Tetapi apabila dinisbatkan kepada selain sahabat, maka harus dipertimbangkan lagi, ya, bagi mereka yang ingin mengikutinya. Nah, salah satu sahabat yang masuk kategori al-wahdan ini adalah sahabat Wahab bin Hambasi, ya, Al-Musayyab bin Hazan dan Amr bin Taghlib. Kemudian yang terakhir itu adalah mudallis. Mudallis itu adalah rawi yang meriwayatkan atau mengaku menerima suatu hadis dari orang yang pernah ia terima hadisnya. Dan dalam menyampaikan hadis ini, ia menggunakan kata-kata yang mengesankan bahwa ia menerima hadis itu darinya. Seperti kata-kata an-fulan, ya, atau qala fulan. Kata mudallis ini berasal dari kata dalasa yudallisu tadlisan, bahwa mudallasun wa mudallisun, ya, yang secara bahasa diartikan menyimpan atau menyembunyikan cacat, ya. Biasanya mudallis itu digunakan, ya, apabila ada seorang yang menjual sesuatu, ya, menjual sesuatu yang sebenarnya cacat, menjual sesuatu yang sebenarnya cacat, tapi ditutupi sehingga seakan-akan yang dijual itu adalah yang baik, ya. Jadi seorang mudallis ini secara terminologi adalah rawi yang menyembunyikan cacat dalam isnadnya, ya, cacat dalam isnadnya, dalam sanadnya. Namun dia berusaha, ya, menampakkan riwayatnya itu seperti sanad yang bagus, ya, sanad yang bagus. Seorang rawi yang hidup semasa dengan pembawa berita, namun sebenarnya dia itu tidak pernah mendengar secara langsung dari sumber hadisnya. Itu, ya. Jadi seorang mudallis seperti itu, dia menyembunyikan sanad yang sebenarnya cacat, ya, dengan kata-kata yang seakan-akan kemudian orang yang mendengar atau membacanya itu sanad yang bagus. Para ulama membagi tadlis ini menjadi dua bagian, ya. Yang pertama adalah tadlis isnad, adalah seorang rawi yang meriwayatkan hadis
yang sebenarnya ia tidak mendengarkannya dari seorang yang pernah ia temui, ya, dengan cara ia memunculkan dugaan, ya, bahwasanya seolah-olah ia mendengarkannya. Jadi sebenarnya dia tidak mendengarkannya langsung, tapi dalam perawinya dia itu mengatakan seolah-olah ia mendengarkannya. Kemudian yang kedua adalah tadlis suyuh, adalah seorang yang meriwayatkan hadis yang didengarkannya dari seorang guru, lalu ia menyebutkan gurunya tersebut dengan nama yang lain, ya, baik nama lain itu ya nama alias, ya, atau menyebutkan gelarnya, atau nasab dan sifat yang tidak dikenal, ya. Ya, ini dimaksudkan agar dia tidak diketahui siapa sebenarnya. Hukum dalam meriwayatkan tadlis ini, ya, ini ada beberapa, ya, bisa ada yang ditolak secara mutlak, ya, ada juga yang diterima secara mutlak. Ini beberapa ada khilafiyah, ada perbedaan pendapat, ya. Ada beberapa faktor yang menjadikan, ya, seseorang itu menjadi mudallis, ya. Di antaranya seorang rawi itu merasa adanya kelemahan seorang syekh, ya, atau tidak sikoh. Kemudian yang kedua, orang bisa menjadi tadlis itu diantaranya karena ada seorang syekh atau gurunya, ya, yang meninggal belakangan sehingga ia dimungkinkan bersama jamaah dalam mendengar hadis, ya, padahal tidak demikian. Kemudian yang ketiga, usia muda memungkinkan terjadinya tadlis as-suyuh, ya, karena ia lebih muda daripada yang meriwayatkannya. Kemudian yang keempat, banyaknya periwayatan yang ia tidak suka memperbanyak periwayatan, ya, dan hanya menyebutkan satu nama. Di antaranya nama-nama mudallis, ya, ini adalah Bagiyah bin Al-Walid, kemudian Husaim bin Basir, Ibnu Uyainah Al-Amas, ya, Qatadah As-Sadusi, Humaid At-Tuwail, ya, Irima bin Amar, Hajjaj bin Artot, Muhammad bin Ishaq bin Yasar, dan Abdullah bin Lahiyah. Baik, Pak Dosen dan rekan-rekan sekalian, kesimpulan makalah kami pada malam hari ini. Yang pertama, hadis itu adalah sumber ajaran agama Islam setelah Al-Quran, kedua setelah Al-Quran. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk mengetahui beberapa cabang-cabang ilmu hadis, termasuk salah satunya adalah ilmu rijalul hadis. Yang kedua, hendaknya kita tidak terburu-buru menolak suatu hadis yang dinilai kontradiktif, ya, sebelum benar-benar melakukan verifikasi secara mendalam terhadap hadis tersebut. Kemudian yang ketiga, dalam memahami sebuah hadis, kita tidak bisa cukup hanya mengandalkan satu ilmu saja, ya. Masih banyak dibutuhkan berbagai literatur keilmuan pendukung, ya, karena dalam perjalanannya di kemudian hari sudah barang tentu pemahaman terhadap hadis itu akan mengalami perkembangan juga. Baik, itu presentasi makalah kami pada malam hari ini. Sekali lagi kami menyadari apa yang kami sampaikan ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran, kritikan, dan masukan sangat kami harapkan demi perbaikan makalah ini di kemudian hari, ya. Terima kasih kepada dosen pengampu yang telah membimbing kami, rekan-rekan juga yang memberikan support dan bersedia mendengarkan ocehan kami pada malam hari ini, ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selanjutnya kami serahkan kepada moderator. Baik,
Terima kasih untuk Ustadz Saiful. Sekarang kita akan melanjutkan dengan sesi tanya jawab. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Izin bertanya. Ya. Izin bertanya. Jadi dijelaskan pemateri Bapak Saiful tentang Rijalul Hadis. Saya malah kepikiran ini ya. Apa Rijalul Hadis? Rijal itu kan kalau bahasa Arab itu kan laki-laki kalau dalam bahasa Arab. Nah, ini saya tanyakan kenapa di dalam hadis itu perawi itu lebih banyak laki-laki, dan misalnya An Abi Hurairah, An Umar dan lain sebagainya. Mesti ada beberapa yang disebut perempuan seperti An Aisyah, Ibu Aisyah, Asma dan lain sebagainya. Tapi kenapa dalam perawi hadis itu lebih banyak disebutkan yang laki-laki? Padahal dalam Al-Quran kan ada surat An-Nisa, tapi nggak ada surat Ar-Rijal. Nah, yang saya tanyakan kenapa dalam riwayat atau perawi hadis itu lebih banyak laki-laki dibanding dengan perempuan. Ini kan yang saya tadi lihat judulnya Rijalul Hadis. Mungkin itu pertanyaan dari saya, kenapa lebih banyak laki-laki perawi hadis dibandingkan dengan perempuan? Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, mungkin ada pertanyaan lainnya. Saya jawab dulu ya, barangkali sambil menunggu pertanyaan yang lain. Makalah kami pada kesempatan malam hari ini memang berjudul Ilmu Rijalul Hadis ya. Ini kategori A, itu tentang karakteristik rawi ya. Nanti ada di pemateri berikutnya itu ada Ilmu Rijalul Hadis ya, sambungannya itu yang B, itu yang lebih banyak menceritakan tentang ilmu Rijalul Hadis ya secara detail. Nah, benar apa yang dikatakan oleh Ustadz Hafid tadi ya? Ustadz Hafid? Ya. Alhamdulillah. Ustadz Hafid tadi yang menanyakan kenapa sih kok banyak perawi itu berasal dari laki-laki ya. Maka kemudian ada juga ilmu yang namanya Rijalul Hadis. Padahal kan sebenarnya periwayat hadis itu bukan hanya laki-laki, tapi ada juga perempuannya. Sebenarnya tidak banyak informasi ya tentang apa sih hadis itu banyak diriwayatkan oleh kaum laki-laki ya. Banyak sumber yang terpercaya atau yang pasti ya. Tetapi ada beberapa mungkin sebab ini karena background ya dari sumber hadis ini kan berada di Jazirah Arab ya. Kemudian tradisi keislaman ya, itu lebih banyak dominan dipegang oleh laki-laki. Ya, meskipun ya saya ulangi lagi, meskipun ada juga dari pihak perempuan, ya pihak perempuan. Memang lebih banyak dari laki-laki, ya dari laki-laki. Hampir bisa dikatakan 80% itu persoalan tentang baik itu ibadah maupun muamalah dalam agama Islam itu diriwayatkan oleh laki-laki ya. Sedangkan perempuan itu sisanya. Perempuan sebenarnya sangat berperan juga ya, perempuan termasuk Sayyidah Aisyah itu banyak meriwayatkan hadis-hadis tentang perempuan, permasalahan perempuan ya. Makanya kan kita ada mengenal istilahnya fikih perempuan ya, fikih perempuan. Karena apa? Sahabat yang wanita ya, sahabat yang wanita itu tidak mungkin ya menanyakan misalnya bab tentang haid, tentang nifas langsung kepada Rasulullah ya, tidak bisa langsung menanyakan kepada Rasulullah. Maka mereka
menanyakan kepada Sayyidah Aisyah ya, atau Sayyidah Hafsah atau istri-istri Rasulullah yang lain ya. Maka nanti bisa kita lihat juga ya, dari istri-istri Rasulullah itu yang paling ada beberapa yang meriwayatkan hadis ya, baik dari Aisyah maupun dari Hafsah ya, Salamah dan yang lainnya. Tapi sekali lagi memang terbatas kepada privasi wanita ya. Padahal sedangkan persoalan tentang agama Islam itu lebih besar dari itu. Itu mungkin salah satu kenapa banyak riwayat hadis itu kok diriwayatkan oleh laki-laki ya. Mungkin juga ketika Rasulullah SAW itu menganggap perempuan perempuan lebih banyak tidak seinteraktif ya dengan kaum laki-laki. Itu mungkin salah satunya juga kenapa kok banyak periwayatan laki-laki ya. Nah, mungkin itu ya jawaban dari saya ya. Mungkin kita juga bisa memaklumi ya, kalau perempuan kan tidak mungkin istilahnya berinteraksi waktu itu ya, berinteraksi dengan kaum laki-laki. Mereka lebih ke komunitas perempuannya ya. Padahal sedangkan kalau kaum laki-laki mereka bebas ya, baik kepada laki-laki maupun perempuan, mereka bisa lebih berinteraksi. Itu mungkin ya salah satu jawaban dari kami kenapa kok hadis itu banyak diriwayatkan oleh laki-laki ya. Tentang ilmu rijalul hadis itu nanti insya Allah akan dibahas di pemateri yang minggu depan insya Allah ya. Baik, itu jawaban dari kami. Baik, mungkin ada yang bertanya lagi. Teman-teman semuanya, mohon maaf ya, saya cut dulu, saya selak. Kalau memang banyak hal yang ingin diberikan masukan atau saran dan koreksi dari teman-teman yang lain terhadap paparan materi oleh Bapak Saiful Absor ini, mohon untuk disampaikan di pertemuan yang akan datang. Karena kurang 15 menit saya harus ada di masjid, sebentar lagi adzan maghrib. Ya Allah. Baik, bahwa sambil lalu Ustaz Saiful, karena kaya apa yang disampaikan oleh Bapak Saiful ini kaya ya, detil, walaupun ada kekurangannya yaitu mungkin bisa disampaikan ulang. Tidak bermaksud saya memprioritaskan paparan makalah dari Ustaz Saiful ini, tidak, karena memang apa yang disampaikan beliau ini termasuk salah satu inti dari ilmu hadis, kajian al-jarh wa ta'dil, syarat penerimaan, semuanya penting. Hanya ini terkait dengan status riwayat, ada yang periwayat yang wahdan, ada periwayat mudallis. Mohon bersambung kajian ini di pertemuan yang akan datang. Kalau Pak Saiful tidak keberatan, mungkin ada waktu untuk memberikan contoh-contoh, misalnya termasuk pertanyaan dari Ustadz Hafid tadi itu, tolong ditampilkan nama-nama periwayat hadis dari kalangan perempuan dan contoh-contoh hadisnya. Kedua, tadi Pak Saiful ya menyampaikan juga bahwa periwayat hadis yang wahdan, mudallis, apalagi tadi rawi fikot yang mukhtalif dan lain sebagainya, alangkah baiknya Pak Saiful dengan bantuan Maktabah Syamilah, kalau Pak Saiful punya ya, atau pakai Maktabah Syamilah yang versi website itu, sebisanya Pak Saiful ya, seadanya, tolong tampilkan hadis-hadisnya itu. Jadi ini bisa menjadi bahan bakar teman-teman untuk semakin mencintai ilmu hadis. Mungkin bisa dipahami maksud saya Pak Saiful ya, paling nggak sampai 2 lembar contoh-contoh hadisnya itu, banyak itu. Terus
sebenarnya saya ingin bertanya Pak Saiful. Ya, Ustaz. Tentu jumhur ulama, mayoritas ulama, kita mengikuti mayoritas ulama ya, yang tidak mengklasifikasikan atau yang tidak pilih kasih terhadap satu persatu sahabat. Jadi ada kaidah dalam ilmu hadis itu, semua sahabat adil, kulluhum udul. Kulluhum udul. Meskipun ada dari paparan Pak Saiful ada yang mungkin tadi sepertinya saya mendengar ada sahabat yang pernah aktif dalam perang Badar dan sebagainya. Bagaimana status riwayat sahabat? Nah, ini pertanyaan kepada Pak Saiful ini. Bagaimana status riwayat sahabat yang masuk Islam setelah Fathu Makkah, setelah penaklukan kota Makkah, Fathu Makkah? Misalnya Pak Saiful, ayahanda dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan itu siapa? Ya tentu Abu Sufyan ya. Siapa Muawiyah bin Abi Sufyan? Itu kan masuk Islam setelah Fathu Makkah. Berbeda dengan putranya Muawiyah yang masuk Islam bersama Amr bin As beberapa tahun menjelang Fathu Makkah masuk Islam. Kalau ayahnya kan tetap kokoh dalam kekafiran hingga Fathu Makkah. Nah, beliau bagaimana status riwayat beliau ketika meriwayatkan hadis? Apakah disamakan dengan para sahabat sebelum terjadinya Fathu Makkah? Nah, ini titipan PR dari saya. Kiranya itu ya. Dan juga teman-teman, alangkah baiknya teman-teman bagi yang ingin memberikan tambahan data atau mengoreksi atau bertanya, silakan japri ke beliau untuk beliau sampaikan di pertemuan yang akan datang. Saya kira itu saja. Terima kasih atas respon dan partisipasi teman-teman semuanya, khususnya kepada pemateri yang telah membawakan pengantar tentang al-jarh wa ta'dil dan lain sebagainya ini, menambah wawasan kepada kita tentunya. Saya selaku teman adik-adik semuanya, teman Pak Saiful dan lainnya, terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami kembalikan kepada moderator untuk menutup acara. Baik, dengan demikian kami menyimpulkan presentasi kami hari ini. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat memberikan manfaat dan pemahaman yang lebih luas bagi kita semua. Terima kasih atas waktu dan perhatian teman-teman semua. Saya selaku moderator izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.